Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan, seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ia adalah anak dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung Hud yang juga terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Terdapat riwayat yang menjelaskan Sulaiman memperkerjakan iblis untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir, serta bahan bangunan lain untuk mendirikan bangunan-bangunan megah. Iblis memang tunduk dan patuh terhadap Sulaiman, namun mereka tetap teguh pada ucapan, yaitu menyesatkan anak cucu Adam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya diberi kuasa untuk memenjarakan iblis agar manusia tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Allah yang Maha Tahu memahyukan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Namun Sulaiman memohon seraya berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini beberapa hari saja." Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman pun menangkap iblis dan memenjarakannya. Setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya pergi ke pasar untuk menjual tas hasil kerajinan kerajaan. Uang hasil penjualan tas ini akan digunakan untuk membeli gandum. Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai raja yang kaya raya, namun ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dijelaskan pada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa setiap hari di dapur istana Nabi Sulaiman dimasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Meski demikian, Nabi Sulaiman tetap membuat tas dan menjualnya ke pasar untuk mencari makanan. Sayangnya saat hendak menjual tas, anak buah Nabi Sulaiman mendapati pagi itu pasar tutup. Tidak ada satupun orang yang berjualan. Atas kejadian tersebut dilaporkanlah hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi?" Tidak ada jawaban. Setelah peristiwa itu berlangsung beberapa hari, Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Iblis yang ditangkap Nabi Sulaiman berhenti menggoda manusia, sehingga manusia tidak lagi bersemangat mencari hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya, Nabi Sulaiman pun segera melepaskan iblis. Keesokan harinya orang-orang kembali pada aktivitasnya di pasar, membuka kios, bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan duniawi. Saat terusir dari surga, iblis berucap dengan nada sumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, sehingga manusia yang tergoda rayuan iblis akan hanyut dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melenyapkan iblis agar tidak lagi merayu manusia pada kesesatan? Satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu atas segala sesuatu. Nabi Sulaiman juga mempunyai burung yang menjadi kesayangannya, yakni burung Hud. Burung ini nantinya akan membawa kabar terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Selain memenjarakan iblis, salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah kepadanya, seperti mengangkut singgasana Ratu Balqis dari tempat asalnya ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun Bait Suci atau Baitul Maqdis. Pertama di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah. Dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi hakim untuk memutuskan perkara. Diriwayatkan ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing Nabi Daud. Kemudian memutuskan bahwa sang pemilik kambing memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun Nabi Sulaiman beda pendapat. Menurutnya pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sementara ke pemilik kebun dan memanfaatkan susu kambing tersebut, sedangkan pemilik kambing harus memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, di mana suatu waktu datanglah dua orang perempuan, dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Kedua perempuan tersebut bertemu dengan Nabi Sulaiman dan meminta keadilan. Dua perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tak terhindarkan hingga akhirnya Nabi Sulaiman memberikan solusi. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua agar dua perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan itu, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki perempuan kedua asalkan bayi tersebut hidup. Sementara perempuan kedua sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman lantas menyerahkan bayi kepada perempuan pertama dan menyatakan bahwa perempuan pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Sulaiman melihat rasa keibuan pada perempuan pertama. Dikisahkan Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa hewan. Dalam Al-Quran surat An-Naml, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mendengar perkataan koloni semut. Saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melintas melewati sebuah lembah di mana terdapat sarang semut. Hingga akhirnya seekor semut berkata pada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memahami perkataan semut tersebut pun tersenyum seraya tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selain itu, sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka terdapat seekor semut yang menengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Nabi Sulaiman wafat pada usia 53 tahun. Menurut sebuah riwayat, saat beliau wafat, beliau sedang berdiri dengan tongkatnya sambil memerintahkan jin-jin untuk bekerja. Jin-jin tidak menyadari bahwa beliau sudah wafat sampai seekor rayap memakan tongkatnya dan membuatnya jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa jin-jin tidak mengetahui hal-hal gaib dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Demikianlah kisah kehebatan Nabi Sulaiman. Sebagai manusia beriman, ia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menangkap iblis, menguasai jin, menundukkan angin dan binatang, dan menjadi raja atas manusia. Dengan kekuatan dan mukjizat tersebut, Nabi Sulaiman tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap bijaksana. Semoga bermanfaat. Amin.